Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan berdesa. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang input mutasi kas. Ada beberapa kasus kawan-kawan yang tidak bisa menginput mutasi kas karena sumber dananya kosong. Contohnya seperti ini. Nah, ketika mau penatausahaan mutasi kas mau menginputkan pendapatan bunga dan biaya admin bank atau pajak bunga bank. Nah, di pendapatan bunga ini mengalami kendala, yaitu ini misalkan tanggal sekarang uangnya sudah ada. Nah, ketika mau mencari sumber dananya ini masih kosong, ini tidak ada sumber dananya. Nah, kenapa ini terjadi? Masalah ini muncul karena ketika kawan-kawan menginputkan di penganggaran, kawan-kawan belum menginputkan pendapatan bunga bank, maka di sini tidak akan muncul. Jadi solusinya, kalau APBD itu sudah diposting, maka dibuka dulu postingnya melalui admin kecamatan atau kabupaten. Ini kita tutup dulu. Nah, saya ingatkan kembali ya kawan-kawan, sebelum kawan-kawan masuk ke penatausahaan, pastikan APBD itu sudah diposting. Nah, kita masuk ke penganggaran, isian data anggaran, di pendapatan. Nah, ternyata di sini belum diinputkan akun pendapatan bunga bank. Maka langkahnya kita tambahkan. Kita klik tambah, kita cari di sini kodenya, yaitu pendapatan lain-lain. Kita pilih, diklik 2 kali atau klik jenis ini sama saja. Nah, di sini kita pilih yang bunga bank. Setelah ini kita klik 2 kali atau klik objek sama saja. Lalu sudah muncul bunga bank, kita klik pilih, kita simpan dulu. Nah, setelah simpan, kita klik 2 kali atau klik rinci untuk menginputkan rincinya. Kita klik tombol tambah, yaitu bunga, atau kita tulis pendapatan bunga bank. Satuannya 1 tahun atau 1 LS sama saja. Nah, sini kita kosongkan kawan-kawan. Lalu sumber dananya kita pilih DLL dan lain-lain. Nah, kita kosongkan karena memang kita belum tahu berapa pendapatan bunga dalam setahun itu. Makanya saya ingatkan lagi kawan-kawan, ini tidak perlu ketika kawan-kawan awal menginput APBD, memang benar tidak usah dibuat karena kosong. Jadi akun kosong lebih baik dihindari dulu. Nanti setelah APBD sudah disahkan, sudah diposting, maka ketika mau penatausahaan ini kita buka lagi postingnya, baru kita inputkan akun pendapatan bunganya. Jadi jangan diestimasi, kita simpan. Kalau ini sudah ada, sekarang kita bisa masuk ke mutasi kas, penatausahaan mutasi kas. Kita pilih pendapatan bunga. Sini kan kawan ya. Nah, data pendapatan bunga atau admin bank atau pajak bunga bank ini didapat dari rekening koran ya kawan-kawan, atau di buku rekening kas desanya dilihat. Kita tambahkan. Nah, misalkan mulai bulan April lah. Nah, bunga bank ini biasanya masuk sekitar tanggal 20. Biasanya tinggal dilihat di rekening koran kawan-kawan atau di buku rekening masuk tanggal berapa. Seperti biasanya tanggal 20 bunga bank itu baru dimasukkan oleh admin bank. Kita pilih misalkan di April, banknya Bank BRI. Nah, di sini kode rinciannya. Nah, ini sudah muncul ini bunga bank. Ini sumber dananya. Ini dana yang masuk nih. Berarti desa mendapatkan dana, sumbernya dari bunga bank. Kita pilih. Nah, keterangannya misalkan pendapatan bunga bank bulan April. Nilainya misalkan 15.000. Kita simpan. Setelah mendapatkan bunga bank, biasanya dibarengi dengan pajaknya. Maka pajak atau admin di sini. Kita klik, kita tambah. Jadi tanggal 20 April. Di sini
banknya BRI, akunnya adalah potongan pajak BPH lainnya. Tanggalnya adalah pajak bunga bank bulan April, misalkan pajaknya 3.500. Ini kawan-kawan ya, ini data ini dilihat, ini saya cuman contoh saja, data ini dilihat dari buku rekening. Nah, untuk pajak ini yang akan menjadikan selisih saldo di penatausahaan, saldo di pembukuan, di realisasi, sama saldo di penatausahaan akan menjadi selisih sejumlah nilai pajak bunga bank. Kenapa? Karena ini adalah pajak yang sebetulnya sudah dibayar oleh desa, dipotong oleh pihak bank, tetapi desa belum membukukannya. Caranya yaitu dengan penyesuaian, seperti video tutorial yang sudah saya buat, yaitu penyesuaian saldo bunga bank. Ini kita simpan. Setelah itu misalkan kita ditambahkan lagi, saya contohkan misalkan 2 bulan kawan-kawan ya, bulan Mei nya tanggal 20 pendapatan bunga bank lagi, misalkan kawan-kawan cuma tulis misalkan bunga bank bulan Mei juga tidak masalah. Kalau mau lengkap kasih pendapatan ini juga nggak apa-apa. Bulan Mei misalkan pendapatan bunga banknya misalkan 10.500, kita simpan. Kita kembali ke admin, kita tambahkan di tanggal 20 Mei. PH lainnya pilih, misalkan pajak bunga bank bulan Mei, misalkan 2.550, simpan. Nah, ini contoh kan kawan ya. Ini kemana ini masuknya? Laporannya itu ada di laporan buku bank dan ada di laporan di BKU. Nah, sudah saya jelaskan kemarin, apapun transaksi yang terjadi pada buku bank dan buku tunai maka dia akan terekam di BKU. Kita lihat. Nah, desa, kita lihat dulu di buku bank. Nah, ini kan kawan ya, kemarin sudah ada transferan, ada penarikan, saldonya 0, sekarang mendapat saldo lagi dari bunga bank pemasukan. Ini ada pengeluaran juga. Nah, kita lihat di BKU nya, di BKU harusnya ada pemasukan juga 25.500 dan ada pengeluaran 6.050. Ini buku banknya kan kawan ya, saldonya 19.450. Kita lihat di BKU nya, kalau di kas tunai jelas tidak masuk, tidak ada dia kan kawan ya, tidak ada transaksi yang terekam di buku bank. Nah, di BKU nya kita cek, saya besarkan. Nah, ini, nah kemarin masih ada saldo 250, ini adalah saldo yang ada di buku tunai, karena di buku bank sudah diambil ke buku tunai. Nah, ini sama di buku bank pemasukan, di BKU-nya juga pengeluaran. Di buku banknya pengeluaran, di BKU-nya juga pengeluaran. Sama kan kawan? Nah, ini masuk sekian 25.500 dan keluar 6.050. Nah, ini kan kawan. Sehingga saldo akhir BKU ini adalah saldo tunai ditambah saldo bunga bank 19.500, karena 25 sudah dipotong 6.050. Nah, yang ini, potongan ini yang kita sebagai desa kita harus menyesuaikan, pakai penyesuaian, ini belum kita tata usahaan. Nah, jadi itu kawan-kawan bagaimana caranya menginputkan mutasi kas, yaitu menginputkan semua transaksi yang ada di buku rekening desa, sehingga nanti hasil laporannya kawan-kawan, buku bank yang manual itu yang ada di bank atau buku rekening koran desa itu saldonya harus sama dengan buku bank, buku pembantu bank yang ada di Siskudes. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan input pada mutasi kas. Jadi itu kawan-kawan ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan untuk menambah pengalaman kita semua. Mudah-mudahan
channel ini bisa lebih kreatif lagi untuk kedepannya. Mohon bantuannya kan kawan untuk subscribe, like, dan komennya. Sementara itu saya ucapkan terima kasih. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.